Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di hari ini. Tadi Bu Ibu Rahmi sudah menjelaskan panjang lebar tentang apa yang harus dilakukan. Jadi hari ini Bapak Ibu bertemu kembali dengan saya. Sebelum kita mulai acaranya, Pak Ansar, silakan dipimpin doanya, Pak Ansar. Baik, marilah sebelum kita mulai, mari kita berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini ber- bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan Amin. dan Amin. Ya Rabbal semuanya Alamin. nanti akan mendapatkan predikat apa yang sesuai yang kita rencanakan. Amin. Ala dunia wa kulli Amin. salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillah. Alhamdulillah. Iya kan ada ya kan. Tolin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi rasulullah jama'in hamda syakirin hamdan na'im hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammad allazi tanhalu bil uqad wa tanfarju bihil kurab wa ta'dil hawaij wa tanalu bihi wa husnul hawatim wa yusasqal ma'ami wa bi wajhil karim wa ala sabihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli mu'minat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأجدادنا وجميع المؤمنين ومن المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم احيي قلوبنا بنور معرفتك بارك ذي الجلال والإكرام إلهنا أنت معصودنا ورضاك المطلوباتنا محبتك معرفتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدا وقنا شر نفسنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشاء وعمل لا يرفع ودعاء يسمع بل نسبع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل ونعوذ بك من حلبة الدين وقر الرجال. ربنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ابن صالحين ربنا صالحين ربنا صالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما ربي زدني علما وارزقني فهما ربي زدني علما وارزقني فهما. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Oke, terima kasih Pak Ansar. Ya, untuk hari ini kita akan melihat asesmen dan pelaporan ataupun lebih nanti kepada menjerumus kepada hasil untuk apa hasil yang sudah dites di sekolah pada saat Bapak Ibu tes ya ataupun yang kemarin instrumen yang sudah ada hasil itu mau dibawa kemana. Jadi hari ini Bapak Ibu kita akan melihat ke situ ya. Ini materinya sedikit Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi bisa saja difokus langsung ke hal-hal yang penting saja. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya share. Ini. Bapak Ibu yang tidak menggunakan mikrofon boleh di unmute. Oke, Bapak Ibu, ada pengolahan ya asesmen. Oke, yang pertama kita akan melihat bagaimana mengolah asesmen dalam satu tujuan pembelajaran. Kemarin pada saat kita buat KTP, yaitu kita asesmen sesuai dengan satu tujuan pembelajaran. Jadi sekarang hasil yang kita KTP tersebut kemarin, hari ini kita olah. Jadi pengolahannya tersebut adalah dalam satu tujuan pembelajaran. Jadi bagaimana yang kita olah? Di sini ada rubriknya, ya. Asesmen sistematik ini pertama, kalau kita lihat ada asesmen sumatif yang dilaksanakan setiap selesai satu ataupun lebih dari tujuan pembelajaran. Jadi kalau ada sekolah membuat asesmen sumatifnya di akhir semester, boleh, nggak masalah. Jadi ini tergantung sekolahnya nanti. Hasil asesmen perlu diolah menjadi capaian dari tujuan pembelajaran setiap peserta didik.
Kemarin untuk melihat apakah anak sudah mampu, kita tes, kita asesmen, nanti kemudian sekarang kita olah. Pendidik dapat menggunakan data kualitatif sebagai hasil asesmen tujuan pembelajaran pendidik. Namun dapat juga menggunakan data kuantitatif dan mendeskripsikan secara kualitatif. Artinya apa? Kita diberi kebebasan di sini. Tidak cukup dengan satu saja, kualitatif, kuantitatif, tetapi harus dibeli kualitatifnya. Jadi ada asesmen, ada kata-kata selain angka, dan ada kata-kata yang diberikan. Ya. Di sini pendidik diberi keleluasaan untuk mengolah data kuantitatif, baik secara data maupun secara proporsional. Jadi data kualitatif itu diberi keleluasaan kita bagaimana, apakah ambil rata-rata ataupun dibagi proporsionalnya sesuai dengan kemampuan anak. Jadi di sini kita sebenarnya di pelaporan pengolah hasil itu ada dua kategori yang digunakannya. Ada sumatif, ada formatif. Ya, data formatif juga digunakan untuk menambah daripada data kualitatif kita. Ya, untuk melihat kualitatif kita. Kenapa? Karena di data selain di formatif, selain kita refleksi pembelajaran, dia juga bisa dilaksanakan di tengah pembelajaran untuk memperbaiki ataupun untuk melihat proses pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan ataupun tidak. Oke, jadi di sini kita dibuat rubriknya dulu, ya. Bukti tujuan pembelajarannya apa? Mampu menguraikan, itu contohnya, mampu menguraikan sumber, menguraikan manfaat sumber energi. Jadi kapan bimbingan ini pakai skala? Kalau perlu bimbingan 0 sampai 60 perlu bimbingan, cukup, baik, dan seterusnya. Ini sebenarnya sudah di sebagian sudah dibuat di asesmen yang kemarin. Jadi pendidik menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada kualitas yang diyakini. Di mana dia posisinya? Apakah di cukup? Apakah di baik? Apakah di sangat baik? Itu berdasarkan kriteria yang kita yakini kualitas pada peserta didik itu memang seperti itu. Kompetensinya di mana anak tersebut? Apakah pada cukup? Ya. Apakah semua bukti pembelajaran harus sama? Ini misalnya TP1, TP2, apakah harus semua berada pada cukup, baik ataupun sangat baik? Nanti diberi kriteria Bapak Ibu. Jika dari 10 indikator yang TP yang dinilai, 8 misalnya dia berada pada kriteria baik, maka itu dikatakan sudah bisa berkembang sesuai, ataupun kalau naik kelas sudah bisa naik kelas ataupun sudah berkembang sesuai fasenya. Ternyata di 10 TP yang kita nilai, ternyata berada pada 4 berada di ataupun 7 berada di perlu bimbingan. Berarti apa? Anak tersebut belum bisa kita kategorikan, dia sudah masih perlu pengayaan ataupun deskripsinya kita tulis belum mampu, ataupun anak tersebut selesai di akhir semester ataupun di TP yang kita ujiankan tersebut, dia masih pada kategori perlu bimbingan. Jadi apa? Ini kita yang membuat sendiri. Dari mana bisa kita buat? Berdasarkan dari bukti tujuan pembelajaran yang kiri ini. Ya, dari sini kita akan melihat, akan menggunakan yang ini. Ya, menguraikan ini kalimat TP. Ini yang dimampu dideskripsikan oleh anak. Yang mengurai lebih satu contoh, 2 contoh, lebih contoh, mampu melakukan penguatan. Ini yang kita buat ini. Berdasarkan apa kita buat ini? Ini berdasarkan nanti ada materi, ada ruang materinya. Ini kita buat. Ada kompetensi. Yang penting kompetensi melakukan pengamatan itu terpenuhi. Kompetensi menguraikan manfaat, ya, ataupun menguraikan itu jangan hilang di deskripsi ini. Ya. Nah, kategori perlu bimbingan cukup baik itu ruang lingkupnya. Mampu menguraikan, belum mampu berarti dia belum perlu bimbingan. Cukup dia cuma menguraikan satu contoh. Ya, artinya apa? Ini sudah bisa berkembang dia. Baik dia 2 contoh. Baik dia sudah 2 contoh lebih 2 contoh. Dia apa? Kata menguraikan ini terpenuhi, walaupun dia cuma 1 pada cukup. Tetapi jika kita katakan dia belum mampu mengurai, maka dia
belum perlu bimbingan. Jadi apa yang kita belajarkan itu belum bermakna bagi anak tersebut. Sama juga kita lihat TP-nya mampu melakukan pengamatan, sesuai prosedur, ya, itu merupakan kompetensi, ya, kompetensi yang melakukan pengamatan. Di sini mana yang kita lihat nih yang perlu bimbingan, maka dia memerlukan bimbingan dan melakukan proses pengamatan. Ini apa? Dia belum melakukan secara mandiri, ya. Nah, pada saat dia belum bisa melakukan secara mandiri, ya, itu kategorikan anak itu perlu bimbingan dan seterusnya. Itulah itu kriteria. Maka kriteria ini jangan asal-asal dibuat. Nah, itu betul-betul dibuat spesifik sehingga asesmen kita itu sesuai dengan anak itu sendiri. Ya, jangan dipukul rata, oh ini anak ini sama. Nah, kalau nilai 70, nilainya berkisar 70 sampai 100. Itu kan sama rata. Tinggal dipilih, ditunjuk, oh ini anak ini dekat dengan guru, berarti nilainya 100. Bukan seperti itu di kurikulum Merdeka. Jadi kita nilai itu berdasarkan rubrik yang kita buat, dan berdasarkan rubrik itu berdasarkan TP yang sudah kita ajarkan, dan dia mengacu pada kompetensi yang ada pada TP tersebut. Oke. Pengolahan hasilnya, ya, berdasarkan tes, ini contoh model skala, ya, model angka. Berdasarkan sistem asesmen dan indikator 1, unjuk kerja, misalnya yang model unjuk kerja ataupun praktek. Indikator 2, berdasarkan pendidik. Untuk pengolahan hasil asesmen tujuan dapat dihasilkan sebagai berikut. AMAR, kualitas bukti apa yang indikator pertama baik, ya, kualitas bukti indikator kedua. Ini indikator ini mana datangnya? Ini sama dari TP yang kita uraikan. Jadi berapa nilainya dijumlahkan, maka nilai ratanya adalah 72. Apa deskripsi 72 ini? Menguraikan, dia mampu menguraikan contoh manfaat sumber energi dan dapat melakukan prosedur penguatan secara mandiri meskipun masih ditemukan 1-2 kali kesalahan. Jadi apa? Kata menguraikan dan kata manfaat ini, dua contoh manfaat ini menjadi deskripsi dia. Ya. Badu dia dapat 55 di TP ataupun indikator TP1, di 2 dapatnya 63. Tapi di sebelumnya kategori dia berada di cukup, yang pertama di perlu bimbingan. Nah, nilai ratanya berapa? 59. Apa kesimpulan? Belum memenuhi. Kenapa? Karena dia ada perlu bimbingan di sini. Belum mampu menguraikan manfaat sumber energi, dan tetapi dia dapat melakukan prosedur pengamatan. Ya, itu seperti itu kita nilai. Jadi TP ini berapa kali banyaknya dibuat kualitas ini, tergantung berapa TP yang Bapak Ibu mau di evaluasi itu pada saat sumatifnya. Oke. Yang kedua, apa tanda bintang ini diberikannya? Tanda bintang ini bahwa peserta didik belum memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di mana kita lihat? Karena ada kata belum mampu menguraikan manfaat, sehingga di TP diminta tadi siswa sudah mampu menguraikan manfaat sumber energi misalnya. Sama kayak di PAI, anak perlu bimbingan, belum mengenal huruf hijaiyah. Ya, itu artinya apa? Perlu melakukan bimbingan, walaupun nilai di situ dapatnya 55. Ya, nilai ibu berikan nilai 55, tapi ternyata dia belum mampu menguraikan huruf hijaiyah. Itu ditulis di sini, belum mampu menguraikan mengenal huruf hijaiyah. Nah, nilainya berapa? Diberi deskripsi dia apa anak tersebut. Oke. Pendidik, Bapak Ibu, menentukan ketika KKTP ataupun ketercapaian tujuan pembelajaran pada kualitas yang diyakini, misalnya pada cukup, pada kualitas cukup, pada peserta didik dianggap telah mencapai kriteria ketercapaian kompetensi. Jadi jika cukup ini, cukup ataupun baik itu sudah bisa dikatakan mencapai kriteria ketuntasan pada TP yang kita ajarkan. Jadi nilai ini, selain nilai ada deskripsinya. Ya, jika diberikan dalam bentuk kualitas bukti indikator apa saja sesuai dengan TP yang kita gunakan. Oke.
Tadi sudah ini kedua pengolahan hasil asesmen. Mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Ya, tadi kan umum itu kita jadikan bisa saja di tengah semester ataupun 2 TP ataupun 3 TP, itu tergantung kita. Jadi sekarang bagaimana mengolah menjadi sebuah nilai akhir mata pelajaran tersebut pada akhir semester ataupun pada naik kelas nanti. Oke, untuk mendapatkan nilai akhir mata pelajaran tersebut, data kuantitatif langsung diolah. Ya, data tadi nilai berapa kita berikan langsung diolah. Sedangkan untuk deskripsi, pendidik dapat memberikan penjelasan mengenai kompetensi yang sudah dikuasai peserta didik, mana kompetensi yang belum dikuasai, dan dapat ditambah dengan tindak lanjut secara ringkas bila ada. Ya, oh ini apa tindak lanjutnya? Anak ini harus diapakan? Itu bisa ditambahkan. Oke, pendidik perhatikan, ya. Pendidik tidak mencampur perhitungan dari asesmen formatif dan sumatif. Ada apa? Oh, jangan diambil ini formatif, sumatif. Formatif itu untuk mendukung ataupun itu sebagai proses refleksi pelajaran dilakukan pada tengah pembelajaran. Jadi hasil asesmen sumatif dan formatif tidak dicampur, digabung di satu. Karena asesmen formatif dan sumatif memiliki fungsi yang berbeda. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik pada proses pembelajaran atau refleksi. Sehingga asesmen formatif bukan penentu untuk pembagi untuk nilai akhir. Ya. Jadi yang digunakan untuk nilai akhir adalah yang sumatif. Sedangkan formatif dia pada asesmen awal ataupun pada pemetaan awal ataupun dia pada saat kita melaksanakan pembelajaran untuk melihat refleksi sebagai umpan balik tentang proses pembelajaran kita. Oke. Dalam mengolah nilai, dalam mengolah dan menentukan hasil sumatif, pendidik perlu membagi asesmen ke dalam beberapa kegiatan asesmen sumatif agar peserta didik dapat menyelesaikan asesmen sumatif dalam kondisi yang optimal, tidak terburu-buru. Jadi apa? Oh, saya ini bagusnya anak saya satu TP saya asesmen, 2 TP saya asesmen, 3 TP saya asesmen. Ada apa? Boleh 1 TP langsung di asesmen, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Jadi apa? Jangan banyak-banyak nanti bertempuk di akhir semester, sudah 20 TP baru dievaluasi. Oke, untuk situasi ini nilai akhir merupakan gabungan di beberapa kegiatan asesmen nanti. Nanti tinggal ditambahkan nanti raportnya A, B, C, TP1, TP2, TP3, tinggal jadikan, dirata-ratakan, ditambah deskripsi nanti. Nanti ke depan ada contohnya. Ada contoh pengolahan tujuan pembelajaran untuk mendapatkan nilai akhir dilakukan di 2 cara berdasarkan bentuk datanya. Cara pertama, bila pengukuran pencapaian dilakukan setiap tujuan pembelajaran dengan data kuantitatif angka pencapaian. Ya, berbeda kalau pengukuran dia pasti dilakukan dengan angka. Ya, pengukuran. Oke. Bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap pembelajaran dengan data kualitatif, skala dengan deskriptornya. Ada skala 0, 40, 50, 60, 70, 80, adapun 1, 2, 3, nah itu skala itu. Dan apa deskriptor tentang skala 1 itu apa, ataupun 10 sampai 50 itu apa, itu kita uraikan masing-masing. Oke, ini contohnya, contoh pengambilan asesmen. Penambah didik siapa, ya, ilmu pengetahuan TP1, TP2 berapa nilainya, ya, yang merah ini nanti diberi keterangan apa keterangan pada anak tersebut, yang 70 ini 75 apa keterangan dia, ini data kuantitatif pencapaiannya. Jadi di sini kriteria apa di sini ada 0 sampai 55 belum mencapai ketuntasan pada TP tersebut, 56 sampai 100 sudah mencapai. Itu kriteria kita buat. Misalkan dalam satu semester ada 6 tujuan pembelajaran untuk mapel IPA, 7 tujuan pembelajaran untuk bahasa Indonesia, dan 5 tujuan pembelajaran untuk agama. Nah, ini contoh cuma 3 mapel saja, ada lain bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan mata pelajaran sekolah. Namun cara ini berlaku untuk semua mapel. Jadi di raport, di akhir-akhir nanti di guru kelas ini harus semua merangkum ini TP sampai habis mata pelajaran di kelas tersebut. Asumsinya
Satuan pendidikan menggunakan rentang nilai untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya. Ada rentang 0 sampai 55 belum tercapai. 56 sampai 100 sudah tercapai. Jika sekolah tersebut menggunakan 2 rentang saja. Ya. Rentang ini bisa sama untuk setiap mapel ataupun berbeda, tergantung kesepakatan para pendidik di satuan pendidikan. Maka Bapak Ibu dalam menentukan nilai itu tidak bisa duduk sendiri. Oh, saya pasang gitu, nggak bisa, Bu. Dia harus sama-sama kita musyawarahkan, dan itu terdapat dalam kurikulum operasional sekolah masing-masing. Oke, ketuntasan ditentukan untuk setiap tujuan pembelajaran, bukan hasil akhir perolehan nilai sumatif. Jadi ketuntasan tujuan untuk setiap tujuan pembelajaran. Ini TP1 tidak tuntas. Nah, TP2 ternyata ada TP yang tidak tuntas. Bagaimana tetap dideskripsikan pada akhir nanti. Oh, TP ini nggak tuntas karena apa? Ya. Berapa TP yang tuntas ternyata? Oh, bahasa Indonesia ini cuma 2 TP. Oh, ada anak agama 1 TP pun tidak tuntas. Nah, berarti itu masing-masing menjadi catatan nanti bagi orang tua, bagi anak, bagi guru selanjutnya, apa saja yang tidak tuntas dia. Maka kalau cuma nilai saja ini 53, TP1 IPA 55 dapatnya. Kita tidak tahu di mana yang tidak tuntas dia. 7 TP2 dapat nilai 75. Kalau kita cuma angka saja nanti ya, ini tidak kelihatan di mana dia, apa yang dia ketahuinya. Jadi ini pengukuran dengan data kuantitatif dulu, angka pencapaian. Ya, ini angka pencapaian, belum pada deskriptornya. Oke, ketuntasan ditentukan untuk setiap tujuan pembelajaran, bukan hasil akhir pengolahan nilai sumatif per mata pelajaran. Oke, artinya apa? Ketuntasan ditandai oleh tanda bintang di tujuan pembelajaran tertentu saja. Hal ini bertujuan untuk mengkomunikasikan kepada orang tua dan pendidik tentang tujuan mana yang belum tuntas yang dia laksanakan di sekolah. Oke, Bapak Ibu, ini cara kedua. Ya, sudah skala, boleh 1, boleh 0, ini tergantung sekolahnya. Bila pengukuran pencapaian dilakukan secara kualitatif, skalanya, kualitatif, skala dari siswa, Bapak Ibu dia beri centang pada rubriknya. IPA, TP1, TP2 sampai seterusnya, centang di mana dia posisi. Apakah di nilai 1, nilai 2, ataupun nilai 3. Bahasa Indonesia apa? Beri anti tujuannya apa? Kalau 1 dia masih sedikit ataupun perlu bimbingan. 2 cukup, 3 baik, ataupun 4 sudah sangat baik. Itu deskripsi itu Bapak Ibu yang tulis sendiri. Oke, nah ini bentuk nilai rapot nanti ya. Ada sumatif 1, ya. Setelah dirata-ratakan tadi sumatif 1, nah, dapatnya berapa? Yang awal yang ini tadi, ya, saya ulang. Nah ini ada ya TP IPA. Nah, ini dilakukan sumatif pertama misalnya 7 buah TP, dapatnya 75. Nanti TP itu di bawah itu sini sumatif 1 berapa? Ini kompetensi ada sini, ruang lingkup materi yang melakukan penjumlahan untuk mereka mengukur panjang. Sumatif 2 dapat 83, sumatif 3 dapat 60, sumatif 4 dapatnya 84. Berapa rata-rata sumatif pertama dia? 78. Nah, itu pada ruang lingkup materi. Nilai akhir mana diambil? Nilai sumatif akhir semester diambil, ada nilai non tes, nggak ada tes di sini, dia cuma hal dengan prinsip tes, diberikan nilai 75 dia dapat. Nilai sumatif akhir semester berapa? Berarti 775. Nanti digabung raport ya, nilai raport, nilai sumatif akhir ataupun nilai sumatif ini digabung dengan nilai sumatif akhir diperoleh nilai 76. Ini bentuk di raport dulu, nilai pengolahan nilai di raport dulu. Ini sama TP-TP yang dilakukan. Ini data sumatif pada akhir lingkup materi. Ini diambil nilai raport itu dari nilai sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester. Ya, pembuatan dalam perhitungan nilai raport diterapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Di mana ada catatannya, data hasil asesmen informatif dibuat secara terpisah dan rekapitulasi ini. Ya Pak, itu kan masing-masing ini contohnya saja biar mudah Pak Ibu lihat. Hasil informatif akan digunakan sebagai pertimbangan deskripsi capaian kompetensi lapor nanti.
Tadi kan sudah Bapak Ibu lakukan refleksi pembelajaran di kelas, ya. Setelah sumatif, ada formatifnya yang dilakukan sebagai formatifnya untuk membantu ataupun melihat proses pembelajaran di kelasnya. Maka nilai formatif itu juga digunakan sebagai pertimbangan dalam capaian kompetensi anak di raport nanti. Oke, ada data kualitatif misalnya ini anak 1, ruang lingkup ini dia praktek nama sumatif 1 berapa, kita pakai model deskripsi kualitatif, ya. Ahmad apa terampil dia, ataupun kalau kita yang dia kalau membaca mampu membaca apa, ya, bagaimana dia, apakah semua huruf dia mampu menyebutkannya, jika kalimat panjang dia apakah dia sanggup mampu membacanya, itu bisa kita deskripsikan di sini data kualitatifnya. Oke, ini bentuk yang diberikan opsi raport ya. Nanti pelaporannya terdapat 3 opsi dalam menyusunkan deskripsi capaian kompetensi pada raport. Ketiga opsi ini dapat kita di sini, Bu. Jadi ada fase C. Fase C ini fase C diberikan ini ada fase E ya, fase E diberikan seperti ini misalnya. Di atas raportnya fase E pada akhir kelas 3 dia dapat mencapai ini. Ada elemen tertentu, di fase I tersebut. Di sini ada kata kompetensi, mengidentifikasi, ya, mengajukan gagasan, merancang solusi, mengambil keputusan, mengkomunikasikan. Nah, ini kan kompetensi. Jadi di raport, ya, ini kan ada elemen-elemennya. Nah, jadi di raport di mana diambil kata-kata kompetensi mengidentifikasi. Nah, kita lihat apa yang dia mengidentifikasi. Nah, ternyata dia mampu menunjukkan kemampuan dalam identifikasi, berkomunikasi, memberikan gagasan terkait inovasi, teknologi, biologi, dan seterusnya. Ini di mana, di CP elemen mana? Ternyata ini juga ada di CP elemen pemahaman biologi. Ya, ada kata dan dia juga ada di sini menuliskan, menjelaskan fenomena pemanasan global, menulis reaksi kimia. Ini ada di CP pemahaman fisik. CP kimia mana dia sebutkan, menjelaskan fenomena pemahaman global, menulis dan kimia. Ini juga perubahan iklim dan pemanasan global suatu pencemaran lingkungan. Itu berada di CP kimia. Nah, sekarang kita lihat yang lain, merancang solusi dan mengambil keputusan. Ternyata anak tersebut, nah, untuk CP untuk kompetensi tersebut, dia perlu bimbingan. Kita tulis deskripsi kompetensinya. Nilai akhirnya kan di sini kita tulis nanti. Nah, 89 nilai akhirnya. Di sini kita tulis mana dia yang tidak mencapai kompetensinya. Ya, ini ditulis menerapkan hukum-hukum dasar kimia, dia ternyata nggak ada. Ataupun dia tidak mampu membaca huruf hijaiyah, mampu membaca hijaiyah cuma 3 huruf. Nah, ditulis di sini anak itu diberi tanda bahwa dia belum mampu huruf hijaiyah. Oke. Dalam penyusunan deskripsi capaian kompetensi, peneliti harus mengidentifikasi capaian kompetensi tertinggi dan terendah. Untuk melihat ini CP tertinggi dan terendah ditandai dengan warna ataupun serah warna apa saja yang Bapak Ibu gunakan sepakati di sekolah. Ini opsi pertama, deskripsi berdasarkan CP. Oke, yang kedua berdasarkan ATP. Ada ATP fisika E misalnya di sini dijadikan, ya, ada ATP fisika E, ATP kimia, ya, sampai seterusnya ATP biologi. Dideskripsikan untuk ilmu pengetahuan fisika, kimia, dan biologi. Pada fisika, ATP fisika tuntas, ya, deskripsinya bagus, memang mempunyai hasil. Pada kimia ternyata ada 2 tipe, dia nggak bisa melakukan, tidak mampu melakukan analisis, tidak mampu melakukan fenomena alam secara kuantitatif. Pada biologi dia ada yang mampu, ada yang tidak mampu di sini diberikannya. Ya, ini model ATP yang dideskripsikan. Jika Bapak Ibu tulis semua di sini, maka 80 didapat oleh seorang anak dengan anak lain yang dapat 80 juga berbeda deskripsinya. Ya. Kenapa? Karena si anak yang dapat 80 satu lagi, mungkin di 11 12 ini bagus deskripsinya.
dia mencapai CP-nya. Sedangkan di 9-10 bisa saja dia tidak mencapai CP, ataupun di biologi dia ada yang banyak yang tidak mencapai CP, di fisika bagus semua. Nah, itu dua jika kita uraikan model ATP. Yang ketiga, poin ketiga, opsi ketiga, ya kita diskusikan sumatif berbanding kumatif. Tadi di atas sudah dapat summary raportnya. Nah, ternyata kenapa sumatif 60 ini konsep waktu dia merah, ya? Ternyata di sini di sumatif 3 dia perlu penampingan dalam lebih konsep waktu, jam, menit, dan seterusnya. Nah, di sini yang lain itu sudah menunjukkan hasil yang bagus misalnya. Itu opsi-opsi yang diberikan ke kita dalam menyusun raport. Maka tidak bisa harus ini dilakukan serentak seluruh kabupaten kota ataupun provinsi. Nggak bisa, Bu, karena ini sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing dulu pada saat kita menyusunkan TP dan ATP. Itu Bapak Ibu. Oke. Bagaimana bentuk apa yang kita laporkan ke anak? Ya, laporan hasil asesmennya dituangkan dalam bentuk kemajuan belajar. Hasil lapor belajar dokumen tersebut berdasarkan pengumuman nilai hasil tadi bentuk rapor. Ya, jika co-curricular, akan bentuk rapor. Portofolio bagi anak TK mungkin ada portofolio ataupun ada aktivitas pekerjaan, ya, ada praktek, itu silakan dilampirkan portofolio, ataupun ada yang membuat karya seni misalnya. Nah, itu portofolio itu disediakan. Diskusi, konferensi, ya, itu ini hasil konferensinya dituliskan. Hasil diskusi, ini dia ingin menerapkan mengembangkan sikap menghormati teman ataupun menghormati sama. Mulai apa? Dibuat diskusi, hasil diskusi itu dijelaskan. Pameran karya itu bagi P5. Nanti ada P5 ataupun PPRA, itu dibuat ada pameran karya. Hasil anak itu apa yang diperolehkan di karya tersebut. Itu bentuk hasil raport. Oke. Jadi raport identitasnya segini, Bu, bentuk baku bentuknya, ya. Ada komponen ini punya raport di Dasmin, ya. Nilai mata kuliah. Nah, ini disesuaikan dengan jenjang masing-masing, ada raport akhir, ada nilai, ada deskripsi kompetensi setiap mata pelajaran, apa yang sudah dicapai dan apa yang belum dicapai. Ekstrakurikuler, ya, tanggal raport, tanggal wali. Ini bentuk format raportnya, saya rasa hampir sama dengan raport K13. Nah, cuma di sini kita bukan lagi di sini harus melihat CP-nya, siapa yang kompetensinya pada CP masing-masing. Oke, ini FW, ya, pekerjaan anak, di mana kita kumpulkan juga, kita berikan kepada orang tuanya untuk melihat apa hasil jawaban anak tersebut, perkembangan yang menyangkut dengan selain kognitif ataupun dia menyangkut dengan infografis, yang menyangkut dengan pengetahuan yang lainnya. Diskusi konferensi, ya, juga adalah berbagai informasi sudah didik pada orang tua, ya. Sekolah perlu menentukan fungsi dan dari suatu diskusi untuk untuk mengembangkan struktur dan kegiatan untuk melibatkan target belajarnya apa. Jadi diskusi juga diberikan nilainya sejauh mana berjalannya, ada foto-foto ataupun aktivitas seperti apa, itu kita sekolah yang menyediakannya. Ada pameran karya, biasanya untuk seni ataupun untuk P5 pakai yang ini, ya, pameran karya apa yang dihasilkan dari sebuah PPRA tersebut, ya, ataupun Bapak Ibu ada kegiatan seni ataupun pembelajaran yang menghasilkan karya, maka karya itu dipamerkan. Silakan panggil orang tua Bapak Ibu, anak orang tua di sekolah Bapak Ibu pada akhir semester lihat, ataupun silakan dipamerkan di tempat-tempat yang memang sudah disediakan oleh pihak sekolah, dikomunikasikan dengan kepentingan setempat. Itu Bapak Ibu proses yang dilakukan di pengolahan nilai. Jadi mekanisme nilai naik kelas. Nah, ini bagaimana naik kelas menentukan tadi apakah naik kelas ataupun tidak naik kelas. Jadi ada yang belum mencapai, ada yang sudah mencapai KKTP. Jadi dalam hal ini dalam kurikulum Merdeka, dalam kurikulum Merdeka, penggunaan fase dan capaian pembelajaran salah satu alasan mengapa peserta didik dapat terus naik kelas bersama teman-teman sebayanya. Meskipun
ia dinilai belum sepenuhnya mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran di fase sebelumnya ataupun tujuan pembelajaran yang ditargetkan dicapai pada kelas tersebut. Artinya apa? Dia tetap naik kelas, cuma deskripsi di raportnya berbeda. Ya. Ada nilai 70, ada kompetensi tertentu yang belum dia pahami. Nah, maka ini alasan naik kelas. Maka kalau dulu, kenapa anak tetap naik kelas, tetapi sampai ke SMP belum bisa membaca? Kenapa? Kita begitu hari ini membaca, besok kita tidak lagi melihat anak itu apakah masih membaca ataupun tidak lagi. Kenapa? Karena sudah kita bawa ke memahami. Dan kan anak itu juga dipaksakan harus memahami, padahal dia belum bisa membaca. Ya, Bapak Ibu, pembelajaran dilaksanakan menggunakan prinsip master learning yang sesuai dengan pencapaian pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan anak. Ya. Setiap pendidik mengalami tujuan pembelajaran yang sama dalam setiap pertemuan, namun bagi peserta didik yang tidak mencapai KKTP, ya, perlu ditindaklanjuti dan memberikan lakukan khusus agar dapat mencapainya. Dengan kata lain, tindakan untuk peserta didik yang berisiko tidak seharusnya menunggu hingga tahun ajaran. Dia apa? Oh, ini remedial, dia belum bisa membaca, nanti saya pada akhir semester nanti. Itu perlu seperti itu, Bu. Ya, jadi bisa langsung kita dampingi anak yang bisa membaca pada lihat sumatif pertama dia belum bisa membaca. Kita dampingi terus, jangan sampai berlarut-larut sampai akhir semester. Ya. Apabila terdapat TP mata pelajaran tertentu yang tidak tercapai sampai saat kenaikan kelas, maka pada rapor sendiri tersebut dituangkan nilai aktual yang dicapai dan dideskripsikan bahwa peserta didik tersebut masih memiliki TP yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Oke, dalam proses ini sudah tadi kita sebutkan, dalam proses penentuan peserta didik tidak naik kelas perlu dilakukan musyawarah dan dipertimbangkan dengan matang sehingga opsi tidak naik kelas menjadi pilihan paling akhir apabila seluruh pertimbangan dan perlakuan telah dilaksanakan. Tetapi di Kemendikbud opsi ini tidak berlaku. Kenapa? Harus naik kelas semua. Yang nggak ada yang tinggal. Jadi tidak ada yang tinggal kelas kecuali ada istilahnya dia ada keterlambatan mental yang tidak bisa dipaksakan di sekolah umum. Oke, Bapak Ibu, isu terkait kenaikan kelas ya. Terus tadi mempunyai tujuan pembelajaran belum tuntas ya. Ada tujuan pembelajaran yang hasilnya belum memenuhi pencapaian minimum ya. Pertimbangan yang di sekolah bagaimana? Tadi dapat dipertimbangkan di kelas berikut dengan pendampingan tambah ataupun menyelesaikan tugas pembelajaran yang belum tercapai. Nah, peserta didik yang mempunyai masalah absensi, ya, ini jadi malah dapat dipertimbangkan dengan motif alasan ketidakhadirannya. Kenapa dia malas? Alasan malas. Berarti Bapak Ibu perlu melakukan tindak lanjut dengan ABK, orang tua, ataupun perlu diberi pemahaman yang bagus sehingga malas tersebut bisa teratasi jika masa absensi. Ya. Peserta didik ya. Ini bentar. Peserta didik memiliki kecepatan yang berbeda-beda dalam belajarnya pasti ya, kecepatan belajar pasti berbeda antara si A, si B, si C pasti berbeda. Peserta didik perlu diberi kesempatan dan keluasan waktu dalam mencapai pembelajaran. Maka di sini yang kita lihat bukan menghabiskan materi, ya, tapi bagaimana mencapai kompetensinya. Ya, bukan materi A, berpindah materi B, berpindah ke materi C, sampai habis satu buku, bukan. Tetapi kompetensi pada materi tersebut tercapai apa tidak. Nah, itu yang dilihat. Jadi, apabila terdapat didik yang belum menuntaskan CP, menuntaskan capaian pembelajarannya pada tahap tertentu, seperti di akhir semester ataupun akhir kelas, maka peserta didik itu berhak memperoleh kesempatan untuk belajar pada tahap selanjutnya termasuk kenaikan kelas dengan tetap menuntaskan TP yang belum diselesaikan. Jadi jangan begitu, oh ini banyak TP nggak selesai, yang ditinggalkan. Anak itu harus tetap menyelesaikan TP yang belum tuntas tersebut. Jadi yang guru kelas 2 harus melihat dulu raport di kelas 1-nya seperti apa. Ya, yang mau di SMP harus lihat dulu raport di SD-nya kelas 3 terakhir seperti apa. Oke, itu Bapak Ibu sekilas. Oke.
Ini sudah habis materinya. Kita diskusi Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jika tidak mungkin sudah paham semua, ya berarti saya tidak perlu menjelaskan lagi. Silakan Bapak Ibu. Pak, tanya Pak. Saya Pak. Iya, silakan Bapak Ibu tunjuk tangannya untuk Mana ini? Mana sih Pak tangannya? Pak Ansyar, silakan Pak Ansyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tadi kan apabila anak itu belum mencapai TP atau CP, dia harus tetap dinaikkan. Jadi kelas 7 harus tetap naik ke kelas 8. Jadi Iya. ketika dia kelas 8 atau 10 11 lah. Kalau ke 7 8 yang mungkin gurunya sama kan. Iya. Kalau kelas 7 kelas 8, kalau kelas 10 kelas 11, kalau dia belum menuntaskan CP di kelas 10, dia tetap harus masuk ke kelas 11. Harus naik artinya. Iya. Nah, kan tapi dia harus menyelesaikan CP yang di kelas 10. Nah, Iya. jadi itu bagaimana itu cara mengajarnya itu nanti, Pak Kadir? Oke. Apakah dia sejenis kayak kita kemarin kuliah ada SP itu kayak seperti itu atau gimana itu, Pak Kadir? Oke, Terima baik. kasih, Pak Kadir. Baik Pak Ansar. Jadi di situ masalah kita mengajar ada berarti sebenarnya di pemerintah di Kemendikbud menyediakan 3 opsi. Guru yang di kelas boleh didampingi oleh asisten ataupun guru yang sama, ya. Ada 2 orang di kelas tersebut. Nah, yang kedua, dia diajarkan oleh guru yang sama juga anak tersebut, tetapi dia lebih fokus pada apa istilahnya, didampingi bisa memanfaatkan teman-teman yang sudah mahir membantu dia. Yang ketiga, dia diajarkan oleh guru yang sama satu kelas tersebut, tetapi dia dilakukan remedial ataupun penguatan, pengayaan pada dia bisa di akhir pembelajaran. Ya, itu seperti itu. Lain bagaimana teknik guru. Nah, kalau misalnya satu orang di kelas kita, dia kan ada diferensiasi materi, berarti bagi dia materi dia itu berbeda dengan teman-teman yang lain. Ada diferensiasi pekerjaan yang dia lakukan itu berbeda dengan teman-teman yang lain sesuai tingkat pemahamannya. Ada diferensiasi proyek yang dia lakukan, ya. Nah, itu berbeda dengan teman-teman lainnya. Jika teman-temannya mampu menyebutkan 10, dia menyebutkan 3, 4 saja, sudah cukup. Nah, karena dia berada belum mencapai perkembangan pada level tersebut. Artinya apa? Itu nggak bisa ditinggalkan, Pak. Nggak bisa ditinggalkan, harus, ini biarkan saja dia bisa membaca. Nah, itu nggak bisa ditinggalkan. Kenapa? Itu tidak akan teratasi nanti sampai dia tamat. Itu Pak Ansar. Ya. Jadi kendala kita sama. Kita kekurangan guru. Ya, kekurangan guru. Pasti semua protes. Guru kita kan satu kelas cuma 1 orang. Nah, itu pasti protes. Padahal di pemerintah sudah menyarankan seperti itu. Cuma itu kan cuma pemerintah nih, bukan seperti itu. Di lapangan kan berbeda kondisinya. Jadi Bapak Ibu pandai-pandai bagaimana mensiasati itu tetap terlaksana. Kalau saran saya, Bapak Ibu silakan lakukan diferensiasi materi, ya, kontennya, dan memanfaatkan anak-anak yang pandai itu untuk membantu siswa yang belum pandai ini. Ya, ambil waktu dia diskusi 20 menit untuk anak yang belum pandai ini. Dia tetap diberi materi yang sama, tapi dia dibantu oleh kawannya untuk menjelaskan materi yang belum dipahami sebelumnya. Itu Pak Ansar. Pak Aisy Fitriani mau tanya, Pak. Silakan, Bu. Ini langsung pada LK boleh, Pak, ya? Boleh, Bu. Ini di LK 8D itu kan ada lembar kerja pelaporan asesmen. 1, petunjuk atau instruksi, deskripsi capaian kompetensi, serta berisi informasi tentang kompetensi yang sudah dicapai dan kompetensi yang perlu ditingkatkan. Deskripsi ditulis menggunakan kalimat positif dan memotivasi. Berarti ini kita tuliskan ya, misalkan kalau 3, sebutkan 3 tips-nya yang sudah tercapai, yang belum tercapai, kemudian ada motivasi ya Pak.
Iya, motivasi itu kan kita kan memberi nilai yang menjelekkan anak, Nah, ya. tapi Begitu itu lihat bawahnya nilai, formulir itu maksudnya apa itu Pak? Formulir yang 8D itu kan ada 2 tuh. Poin yang kedua tuh formulir itu maksudnya apa yang isi oke, formulir? sebentar Bu, saya lihat LK-nya dulu Bu. Kami belum tahu LK-nya, Bu. Pak, langsung ke LK-nya aja, Pak. Iya, Pak, langsung ke LK-nya, Pak, biar jelas, Oke, Pak. saya lihat dulu LK-nya. Tanya, Pak, biar jelas. Oke, sebentar Bu, saya cari LK dulu. Eh, Bu Nurul, yang forward LK saya. Di grup nggak ada Pak Kadir? LK 8, Lumal sudah naik ke atas saya di grup ini. Saya kirim. Oh, Adanya ya Allah. LK dengan di itu Pak Kadir di modul. Oke, boleh Bu. Di modul juga ada LK-nya. Boleh Bu. Ini saya dapat. Ya, Di modul halaman 168. 8 ya. Boleh. Berapa Boleh Pak? Pak Arwan. 200-an nggak Pak? Enggak, 160 apa? Oh iya. 8. 8. Oke, Bapak Ibu sudah ada LK di sini. Ada rubrik penyelesaian, ada deskriptor kualitas rentang nilai, ya. Rentang nilai berapa? 1, 2, 3 yang 8A dan seterusnya. Bapak Ibu untuk satu kriteria apa ditulis, ya. Bapak Ibu kalau mau lebih jelas di mulus ada. Adapun untuk ini di asesmen di buku asesmen. Sebentar, saya lihat buku asesmennya. Oke, ini kan sama kayak tadi Bapak Ibu. Yang pertama tadi, jika memang 0 sampai 80 apa, ya, ini 7 apa 8A benar? 8A ya. 8A, oke, 8A. Oke, kriteria 1 deskriptornya apa dari sini? Rentang kualitatif, rentang nilai berapa? 0 sampai 50. Apa dia pahami? Ya. Selanjutnya 50 sampai 60 apa? 30 sampai 60 apa? Aspek yang nilai ini kan TP, Bu. Berdasarkan TP Bapak Ibu. Jangan buat yang nggak ada di TP tapi muncul di aspek penilaiannya. Nah, itu sesuai dengan aspek penilaian di TP. Apa TP diharapkan, apa kompetensi apa yang diharapkan di TP di sini ditulis. Bapak Ibu, Pak, untuk kriteria sesuai dengan interval yang LK7 apa enggak, Pak? Boleh kalau pakai intervalnya. itu pun intervalnya 0 sampai boleh kalau membuat sudah LK7. Tapi ini harus jelas deskriptornya. Jangan deskriptor dibuat asal-asal, Bu. Ya. Nah, kenapa? Karena nanti bisa keliru kalau tidak dibuat deskriptor asal-asal. Berarti boleh 8B, 3 ya Pak? Boleh 3, boleh 4 ya Pak ya? Deskriptornya. Kira-kira Bu, kalau 3 itu sanggup nggak menggambarkan semuanya, Bu? Jika Berarti kelas 4 Ibu ya? sanggup menggambarkan 3, ya silakan. Tetapi kalau tidak sanggup menggambarkan 3 deskriptor saja, pastikan rentang misalnya dibuat 3. Kalau 3 berapa Pak Ibu buat? 0 sampai 50. Ya. Dari 50 berapa lagi saya itu? 51 sampai 70. Nanti yang anak 60 ataupun anak nanti yang enggak 80 90 seperti apa. Jadi rentang itu juga harus diperhatikan Bapak Ibu. Itu biasanya 4 nak Pak Kadir. Dia kan Iya, ada baru berkembang, ada kayak kemarin itu intervalnya mahir, ada cakap gitu, ada yang layak gitu. itu kan Apakah boleh kriteria seperti itu? Cukup dan perlu bimbingan enggak?
Iya, itu kan inilah Aja interview. tuh kalau nggak salah. Bapak, kita tentuin saja Pak Setelah intervalnya. interview Nah, ini yang baik. diminta di LK 8A itu bukan cukup baik mahir, bukan Bu, tetapi interval nilai. Oh, Jadi nilainya. jangan dibuat berkembang, jangan dibuat mahir, jangan buat itu jangan. Tapi yang diminta adalah interval Tentang nilai. nilainya. Ya. Pak, Nah, kita itu yang diminta tentuin ya. saja Bapak interval nilainya biar sama. Oh, nggak bisa Bu. Berintervalnya Itu dari mana, itu Pak? nggak bisa ditentukan oleh harus membuat semua. Itu sesuai dengan satuan pendidikan Bapak Ibu. Sesuai dengan karakteristik sekolah Bapak Ibu dan siswa Bapak Ibu. Oh, saya Baik. tidak mau, tidak bisa 0 sampai 50 ini nggak bisa Bu. Itu bagaimana kesepakatan keluasan Bapak Ibu di sekolah. Oke, Jadi, Pak. pasti berbeda nanti muncul. Yang kita lihat perbedaannya itu deskripsinya sesuai nggak? Itu yang kita lihat. Ya, masalah Bapak Ibu memberi lintang nilai 2 saja ataupun 4, deskripsinya salah, itu tidak salah. Ya, kenapa? Kadang-kadang tidak menggambarkan dengan lintang nilai yang Bapak Ibu berikan dengan deskriptor yang Bapak Ibu tulis. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita tidak menuduhkan harus berapa nilai antara berapa, tidak Bu. Jadi yang penting di sini kalau bisa jangan dibuat 3 tapi 4 deskriptor supaya menggambarkan seluruh kompetensi anak tersebut. Baik, untuk 8B ya. Untuk 8B tersebut okay. 8B. Ya. 8B itu kan diberi nilai di situ. Kualitas berapa dapat nilai dia? Misalnya bukti 1 dia dapat nilai baik dengan kategori baik dinilai 75 ya. Itu di kualitas ya. Ada kualitasnya. Artinya apa? Ada nilai, ada kategori ya, ada nilai di situ. Ada kategori cukup, baik, ataupun kurang, ataupun masih perlu bimbingan. Ya. Setelah itu apa? Dideskripsikan kemampuan apa yang perlu bimbingan tersebut. Ya, dideskripsikan. Misalnya apa? Indikator bukti kualitas bukti 1 dapat nilainya 55. Nah, ini dijelaskan, dideskripsikannya berapa kendala dia di indikator apa yang tidak dia pahami. Nanti di rata-rata dulu ditulis rata-rata berapa nilainya. Itu Bapak Ibu. Rata-rata itu diambil dari mana, Pak? Dari nilai Rata-rata itu sama 2. kualitas bukti 1 ditambah kualitas bukti 2 atau sampai 3 dibagi berapa kualitas bukti Bapak Ibu yang menggunakannya. Kualitas bukti tadi dari mana, Pak? Kualitas bukti. Kualitas bukti kan Bapak Ibu sudah membuat nanti mahir, cukup, mahir, cukup. Misalnya dia mahir dapat nilai 80, belum berkembang, perlu bimbingan dapat nilainya 55. Di situ Bapak Ibu buat. Jadi kan berdasarkan apa kan sudah ada di LK 5A nilai intervalnya tersebut. Ya. Berdasarkan Izin Pak Kadir. Berdasarkan rentang di atas, Bu. Berarti dia berdasarkan rentang tadi ya Pak ya, di LK 8A-nya ya Pak ya. Iya, berdasarkan itu, Bu. 8A itu diturunkan ke sini dan nilai LK 8A-nya itu Izin Pak, tanya Pak. Satu-satu, Bu. Saya nggak tahu mau dengar yang mana nih, Bu. Satu, Bu. Izin Pak. Nah, berarti ini saya perlu dahulukan yang angkat tangan. Silakan Pak Zaitudin. Oke, terima kasih Pak Kadir. Yang ingin saya tanyakan Pak ya, di LK 8B ini kan ada kualitas bukti indikator 1, kualitas bukti indikator 2, dan selanjutnya Pak ya. Kualitas-kualitas ini, kalau di LK sebelumnya, kita kemarin kan sudah menyusun rubrik, interval angka, dan deskripsi Pak ya. Nah, apakah kualitas ini, misalnya kita nyatakan kemarin cakap, sangat baik, dan sebagainya itu, berdasarkan capaian apa yang ingin, deskripsi apa yang ingin kita tuangkan, itu dituangkan di bukti indikator ini ya Pak? Iya, bukti indikator itu ditulis di situ. Ya, misalnya apa? Bukti indikator itu kan apa istilahnya? Materi yang
TP tersebut. Ya, TP itu kan berisi TP di situ. Ya, ataupun kalau memang tidak ditulis, kita sudah tahu, oh TP ini satu apa boleh jika sudah dijelaskan sebelumnya, tinggal ditulis kualitas buku Dengar, satu. Pak. Putus. Ya. Oke, misalnya Oke. ada TP-nya ada 5, artinya ada 5 kolom bukti indikator ya, Pak ya? 5 kolom bukti indikator yang sudah ditulis. Oke, siap Pak, siap. Oke, deskripsinya itu dideskripsikan mana yang belum mencapai kualitas terbaik ataupun yang masih perlu melakukan pendampingan. Ya, adapun istilah lain yang dia masih belum berkembang sesuai harapannya. Ya, itu yang ditulis di deskripsinya. Oke. Izin lagi Pak, Lanjut. misalnya di deskripsi itu Silakan. kan ada 5 TP Pak, atau ada 5 indikator tadi Pak. Kemudian dari kelima indikator itu ada yang sudah sangat berkembang, artinya sudah sangat baik, ada yang masih butuh bimbingan atau cukup atau layak Pak. Nah di deskripsinya itu apakah 2 kategori, misalnya peserta didik atau Ananda sudah sangat baik di bidang ini, tapi masih memerlukan bimbingan di bidang ini. Apakah dua-duanya komponen itu atau ambil yang plusnya saja? Ditulis dua-dua, Bu. Ditulis dua, Pak. Nah, dua-dua. Yang baik apa? Yang tidak baik itu apa? Ya. Karena jika baik semua juga ditulis. Jangan, oh ini sudah semua misalnya baik. Dikosongkan deskripsinya tidak bisa juga. Jadi harus ditulis juga. Ya. Oke. Itu makasih Pak Kadir. Oke. Sama. Pak izin bertanya Pak. Silakan Bu Hana. Untuk siswanya ini cukup 3 saja atau yang LK kemarin kan ada yang 9, ada yang 5 gitu Pak. Kalau terlalu banyak kan ini LK-nya pasti tambah panjang Pak. Apa di sampel aja 3 gitu untuk ini Ibu Rami bisa siswanya. dari sini Ibu Rami. Kalau di saya, kalau saran saya jangan 3 Bu. Ambil saja 10 orang. Kayaknya Ibu Rami berapa siswa harus ditampilkan Ibu Rami dikasih Ibu Rami dia sama nanti. Kalau ini saya bilang kemarin minimal 5. Tapi kita sepakatin aja 10 atau apa. Oke. Ibu Nurul. 5 aja, Pak. 5 aja, Bu. Pak. Biasa 5 kemarin. Sudah muat kalau banyak nanti LK-nya terlalu panjang. LK-nya terlalu panjang. Kalau 5 saja, Ibu tidak ada variasi nanti dalam menulis deskriptor tersebut. Ya, nggak ketemu variasinya. Jadi bisa saja kemungkinan Bapak Ibu copy paste. Kami juga melihat keberagaman di deskriptor tersebut. Kenapa? Karena kan kalau di siswa itu 30 orang, 10 orang siswa Bapak Ibu itu memiliki bermacam ragam cara itu, Bu. Gimana Bu Rami? Aja ya. 10. Bu Nurul? Bu Nurul? 5 kalau Bu Nurul, Bu. 5, Bu Nurul kemarin 5. Coba dia. Kami SKI 5 kemarin. SKI. Kemarin kami 5, tapi kalau sekarang mau 10 hayu. 5 aja Bu. Banyak. Paling banyak 9 Bu. 5 aja Bu. 3 aja Bu. Bu Mujana ada. Pertanyaan nanti LK-nya nanti terlalu panjang nggak Pak? Kira-kira. Nggak apa-apa Bu. Kita jangan takut menulis panjang Bu. Kita di sini meminta anak harus literasi, mengikuti literasi. Kita saja guru takut literasi Bu, harus menulis panjang-panjang Bu. Oke, kakak ya. Untuk menguploadnya juga KB ya. Nanti Pak Kadir. Oke, Pak Arwan. KB-nya nanti terlalu tinggi. Ini kakak nih, ini 10 tadi. Oke. 4 kelas. Lanjut LK ya Bapak Ibu. 5C ya, untuk 5C, untuk 8C ada di sini. Ini kan sama tadi, sumatif 1 berapa nilainya ya. Sumatif 2 ruang lingkup materi apa, diisi nilai dan deskripsi di sini. Nah, ini ada dulu deskripsinya. Jadi contohnya sama kayak tadi, nilai nanti sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4 misalnya ditotalkan, nanti tes akhir sumatif berapa, sumatif akhir semester berapa, nanti nilai raport apa, itu dideskripsikan nanti di sini. Ini contoh seperti tadi yang sudah saya sampaikan di PPT ya.
Nanti Ibu Rami akan kirim rekamannya juga kembali. Oke. Silakan Ibu Isna. Ini Bapak, kan di sini ada nilai akhir sumatif, nilai rapor. Nilai sumatif ini kita ambil dari rata-rata yang di belakang, atau yang bagaimana Pak? Nilai rapor ini yang mana kita ambil? Nilai rapor itu nilai sumatif 1, 2, 3 sampai seterusnya itu dirata-ratakan. Nilai rapor ya, jika ada non-tes dan tes itu juga dirata-ratakan. Setelah itu nilai rata-rata sumatif ruang lingkup materi ditambah nilai akhir dibagi 2, jadilah dia nilai raport. Deskripsinya apa? Bingung nih Pak kalau nggak dikasih rumusnya. Ini mudah nih Bu rumusnya. Rumusnya misalnya 70, di sini 70 ya. Tambah 80 tambah 30 misalnya. Ini data ini tambah 50. Ini rata-ratakan saja 70, 80 tambah 50 dibagi di 3 akan dinilaikan. Ini ada yang kurang di sini. Ada satu kolom yang hilang nih Bu. Ya, ini ada kolom satu lagi, ini bisa ditambah kolomnya di sini lagi. NA sumatifnya seperti tadi di yang saya tampilkan seperti di panduan Bapak Ibu. Ada kolom ini bisa ditambah. Kalau ditambah di sini sebentar, kolom Gaya. Ada satu lagi yang bisa ditambah, ditarik di sini Bu. Sebelum sumatif itu NA-nya apa? Rata-ratanya berapa ya? Ataupun apa istilahnya? Rata-rata sebentar. Itu ditulis di situ Bu, nanti sebentar Bu, NA-nya NA Bu ya, NA sumatif ditulis. Jadi ditambah kolom itu ditulis di sini adalah NA sumatif di kolom kecil itu. Nanti dijumlahkan NA sumatif. NA sumatif. Ya. Nah, ini yang kita tuliskan di sini. Jadi ini berapa jumlahnya? Berarti 80, 130, 200 bagi 3. Nanti 200 bagi 3 berapa dapatnya? Sekitar 67 koma. 67 koma. Nah, sekian ya, 67 koma. Nah, nanti di sini ada nilai berapa lagi? Misalnya ada non-tes Bapak Ibu, dapat nilai 50, 60, 50. Ada nilai non-tes, dapat nilai 100, dapat nilai 90 misalnya. Ini dijumlahkan mulai sini, jadi 140 bagi 2 ada 70. Berarti di sini tambahkan 70 tambah 67 dibagi 2. Itulah yang nilai, berarti ini 67. Ini nilai kolom ini udah ada enggak Pak? Kok ditambah lagi? Itu beda lagi, Gimana, Bu? nilai akhir sumatif. Nilai akhir, oh ini sudah ditulis ya, sudah ada. Ini Iya. seharusnya ada, kalau di panduannya ada kolom satu lagi itu Bu, Bapak Ibu. Ya, ada kolom satu lagi yang dibuang begitu, biar memudahkan Bapak Ibu. NA sumatifnya ditambah NA, ya betul ada NA sumatif ya. NA sumatif akhir semester Bu di situ yang hilang. Ada kolom satu lagi di sini, NA sumatif akhir semester. NA akhir semester, NA akhir sumatif akhir semester sebelumnya Bu di sini ya. Itu nilai akhir semester enggak Pak yang itu tuh? Enggak nih Bu, ini nilai akhir sumatif. Akhir semester di sini ada itu akhir semester. Ya, di sini berapa? 70. Ini akhir semester di sini ya, akhir semester. Nah, semester. Nanti
nilai raport berarti nilai 67 ditambah 70 baru dibagi dengan 2 berarti 137 65. berarti 65, sekian. 65. Apa? 65 gitu aja. Berarti itu deskripsinya berarti masih apa? Di mana dia tidak paham. Misalnya ternyata sumatif 3, tipi apa, tentang kompetensi apa yang belum paham, dan di atas sebelum ini kompetensi apa yang sudah tercapai, yang tercapai. Itu ditulis ya. Kompetensi apa yang belum ditulis Pak, itu tercapai? yang terakhir tuh ditulis panjang ya Pak? Ditulis, Bu. Oh, bukan ditulis. baik atau cukup, baik sekali gitu aja enggak? Itu kan Ada deskripsinya lagi ya? Deskripsinya. Ada Maka di sini narasinya. cukup ya, cukup cuma 1 saja Bapak Ibu. Ya. Oke. Terus Pak Kadir. Tanya Pak Kadir. Ini siapa Bu? Bu Mai. Pak. Silakan Bu Mai. Bu Haryani Pak. Bu Mai dulu ya. Oh ya, oke Bu. Ya, nanti gantian. Ini Pak, mungkin menyambung dari tadi pertanyaan Pan bahwa kita ini kan di kurikulum Merdeka ini tidak boleh anak yang tidak naik kelas. Nah, itu tuh kan kita sebagai guru kan harus pandai-pandai untuk asesmen awal anak itu dari karakter, dari cara belajar. Nah, kita harus bisa pandai menganalisis anak tersebut. Nah, mungkin yang saya ingin tanyakan Pak, mungkin di situ kan nanti dibedakan, katanya tadi dibedakan, oh ini berarti boleh naik kelas tapi ininya belum berkembang, gitu kan deskripsinya. Nah, terus yang jadi pikiran saya ini Pak, ini tentang mahasiswa, tentang kita. Apakah kita juga nanti akhirnya setelah kita mengerjakan tugas selama 3 bulan ini, apakah kita juga nanti akhirnya akan lulus semua? Apakah nanti ada remedial yang akan dikerjakan lagi gitu? Apakah itu tuh khusus untuk guru bahwa anak itu tidak boleh nggak naik kelas? Apakah juga kita sebagai mahasiswa yang PPG ini juga akan mengalami hal seperti itu gitu? Nah, apakah kita akan lulus semua? Apakah nanti ada masalah yang perlu diselesaikan lagi setelah kita melaksanakan tugas-tugas ataupun revisi-revisi yang sudah kita lakukan itu? Nah, mungkin Bapak penjelasan. Jadi kita tuh ada kayak rasa-rasanya ada pikiran yang nggak enak gitu. Nah, soalnya kita lihat yang sudah-sudah itu masih ada yang nggak lulus gitu. Nah, gitu. Mungkin dijelaskan Pak. Gimana? Bu Rami, silakan Bu Rami dijelaskan sesuai kapodinya. Bu Rami. Gimana? Saya lagi buat data. Silakan dijelaskan pertanyaan Bu Sarah tadi. Bu Haryani. Apakah ada yang tidak lulus? Bu Mesaro. Oh, Bu Mai. Oh, maaf. Gimana Bu Mai? Coba diulang. Bu, kita kan sebagai guru tadi kata Pak Kadir dalam kurikulum Merdeka ini tidak ada anak yang tidak naik kelas. Kita harus pandai-pandai mengolah anak itu dari asesmen awal, dari karakter, dari sifat, pokoknya semuanya itu untuk guru kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu Bu, karena masalah kita ini PPG semua guru-guru kan mungkin banyak kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi saya lihat kemarin PPG yang kemarin saya ada yang tidak lulus gitu. Nah, mungkin kan dalam hati saya tuh ada pertanyaan, apakah juga nanti kita semuanya itu ada yang tidak lulus, apakah ada tugas lain atau maksudnya dari itu. Ya, ada paham saya. Baik, saya sudah dari awal mengatakan bahwasanya lulus dan tidak lulus pertama ada pasti kuasa Allah ya kan. Yang kedua, nah ketentuannya bukan dari LPTK. Jadi nanti ada UKIN dan UP. Nah, UKIN dan UP ini langsung dari pusat. Kalau Bapak Ibu yang sekarang terkait modul 1 sampai 10 loka karya PPL masih bisa dibantu penilaian
oleh para dosen LPTK IAIN Utsmawi. Tetapi ketika UKIN dan UP, tadi juga ada saya bilang aja ujian komprehensif sebelum PPL nanti kan? Nah, itu tidak bisa dibantu. Jadi sekitar berapa persen ya? Sekitar 60% itu penilaian dari UKIN, dari UP, dan ujian komprehensif. Soalnya ada saya bilang juga dari tadi, yang mana Bu soal-soalnya? Terkait dari modul 1 sampai modul 10, terkait dari lokakarya, dan nanti hasil PPL. Nah, soalnya adalah bersifat nasional. Jadi kalau ditanya pun, Bu, bagaimana sih kisi-kisinya kita nggak tahu karena Kemenak yang mengeluarkan soal. Makanya berat nanti di UKIN, berat di UP, dan berat di komprehensif. Begitu jawaban saya ya, Bu Maisarah. Baik. Oke, terima Oke, kasih. saya lanjutkan. Bu, ini saya ulang sedikit. Ternyata LK8C dengan LK8D itu apa istilahnya hampir-hampir sama. Cuma di sini Bapak Ibu N asimatif ini dihapus saja, nggak usah karena di 8D pakai N asimatif ternyata. Ya, 8D. Ya, N asimatif ini dihapus saja ini nggak usah dipakai dulu. Kenapa? Ini di sini cukup diisi ya. Ini kan paduannya diisi nilai dan deskripsi. Ya. Nilainya apa? Misalnya 70 dia deskripsinya apa? Memahami misalnya kompetensi 1, memahami tata cara salat misalnya, tata cara salat ya. Nah, kita sudah memahami tata cara salat dengan baik dan benar. Oh, 50 di sini. Apa deskripsinya? Belum memahami tata cara salat, ataupun belum memahami tata cara salat tentang apa misalnya tentang sujud, apalagi Bapak Ibu tulis sendiri di sini apa ya. Nah, itu jadi catatan Bapak Ibu. Nanti di sini baru digabungkan semua ketiga-tiga itu. Jadi ini N asimatif hapus saya dulu. Ini nggak perlu dulu nih Bu. Ya, nggak perlu. Nanti dipakai di punya di LK8D. Ya, ini LK8D di sini. Nah, Bapak Ibu nggak perlu lagi pindah saja kemari sumatif 1 ya. Nama sumatif 1 tadi di atas. Ini jangan ikut ini Bapak Ibu nanti melakukan penyebelahan dengan bulat caca. Ini nggak diganti, ini nggak jangan Bu. Ini kan punya matematika. Bapak Ibu fokus dengan punya sendiri. Saya lihat di Bapak Ibu pi. Tapi kok elemennya sudah jadi SKI. Jadi kan nggak sinkron itu Bu. Jadi ini hapus nanti. Ini contoh ditulis. Jadi Bapak Ibu menulis ini sesuai ruang lingkup materi Bapak Ibu. Sumatif 1 dapat 40 misalnya. Nanti di sini di NA-kan berapa totalnya. Ya, total di sini rata-ratanya berapa? Rata-rata. Oke, rata-rata. Setelah itu non tes jika ada 40 misalnya, ini juga 40 ya. Nah, baru nanti di 40 ya. Nah, 40 nanti di sini baru NA akimatif berapa? Berarti 40 juga. Nanti ini ditambah rapor 40 ditambah yang rata-rata di sini baru nanti hasilnya yang sebuah nilai rapor. Ya, oke, pembuatan normalnya. Oke, itu Bapak Ibu. Ini peserta didik sumatif 1 memahami jenis teori ini. Ini jika yang Bapak Ibu menulis ini sama yang tadi saya akan tadi di fisika itu ya, yang di materi. Ini ditulis sumatif 1 memahami dari apa. Materi ini jangan materi ini Bapak Ibu tulis. Ini sesuai dengan materi Bapak Ibu di sekolah TP Bapak Ibu ya. Sumatif akhir semester teori berapa? Di sini tulis
praktik, atau dia ada praktik kok. Kalau salat kan ada praktiknya, Bapak Ibu. Nah, ditulis di sini. Membaca kan ada praktik juga membaca, bukan cuma melihat, mendengar, melihat saja dia membaca ataupun mendengar saja. Nilai ST seberapa dia? Ini yang kita tulis Bapak Ibu di 8D. Oke, lanjut ke 8I. Nah, ini Pancasila, nilai akhir. Ini mudah Bapak Ibu isi. Nilai 70. Deskripsinya apa? Ini belum memahami apa, memahami apa, tidak apa. Sesuai dengan kompetensi. Berarti Bapak Ibu harus melihat sesuai dengan CP di akhir fasenya. Ekstrakurikuler, ya silakan. Pakai apa? Oke, selanjutnya 8E ini banyak LK hari ini. Rubrik penilaian untuk melengkapi raport Bapak Ibu, nilai 0 tidak mengerjakan, nilai 0 mengerjakan sesuai dengan apa ini panen karya ya, untuk raport apa istilahnya, untuk ada panen karya ataupun untuk portofolionya. Jadi saya sudah habis sampai ke E ya. 8E ini maksudnya apa nih di 8E ini? Untuk melengkapi, oh iya, jadi kan ada portofolio, ada diskusi, ada pameran. Ya, jika memang materi tersebut mengerjakan sesuai dengan yang membutuhkan pameran atau portofolio, itu ditulis. Misalnya dia portofolio menggambar apa, Bapak Ibu mengamati dia tentang proses dia melaksanakan salat, portofolio. Nah, nilai 0 tidak mengerjakan, 25 sampai 50 dia mengerjakan. Ini Bapak Ibu buat perbaca sendiri nanti di bawah. Ya. Itu Bapak Ibu LK yang kita pelajari hari ini. Ada lagi silakan Bapak Ibu ditanyakan. Format yang LK itu kayak apa Pak? Contohnya format LK mana Bu? Yang terakhir ini. Nah, ini Bu aja double Bu. Formatnya sama kayak di atas, nama. Nah, misalnya apa Bapak Ibu ambil portofolio, ya, diskusi. Misalnya dia ada tentang TP yang haruskan dia diskusi untuk melihat pronunciation dia, misalnya ataupun ucapan lafal dia. Ataupun ada pameran karya, melukis kaligrafi ataupun apa misalnya panen karya itu misalnya yang bisa di menggambar apa pokoknya yang menyangkut dengan produk. Ya. Nah ini Bapak Ibu silakan tulis deskripsi di bawah ini. Ya. Ke diskusi konferensi misalnya, ya Bapak Ibu perlu materi ini dilibatkan melalui diskusi. Nah, Bapak Ibu tulis ada nggak dia melakukan diskusi ataupun tidak melakukan diskusi. Kalau tidak ada, ditulis tidak mengerjakan. Kalau ada sesuai dengan jabaran kompetensi materi dalam IP-nya, maka ditulis dia sesuai dengan yang materinya tersebut, kompetensi tersebut. Itu Bapak Ibu. Ini bebas Bapak Ibu buat aja sesuai dengan mau pilih salah satu ataupun memilih semua juga boleh. Maka tergantung nanti TP tersebut ada nggak diskusi. Kalau portofolio mungkin ada karena portofolio Bapak Ibu kan nggak mesti menulis selalu dalam bentuk catatan biasa. Mungkin Bapak Ibu bisa menulis dalam bentuk mind mapping. Mind mapping itu bisa jadikan portofolio bagi anak. Ya. Oke, silakan Bu Aisyah. Bu Aisyah, silakan. Yang 8C tadi, formulir itu berarti kosongkan ya Pak? Gimana Bu? Diulang? 8C. Itu tadi kan ada yang motivasi tadi itu kan, deskripsi tentang motivasi tadi kan kata Bapak. Nah ada yang bawahnya. 8C. Yang kedua itu kan. 8C ya. Coba saya lihat 8C dulu. 8C. Oh, deskripsi ditulis Bapak Ibu, 8C. Ini deskripsi ditulis semua 8C. Nanti yang nggak ada deskripsinya itu di 8. Maaf Pak, 8C. Petunjuk yang nomor 2. Salah, maaf. Salah sebut 8D. 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 Form 8D. Petunjuk itu deskripsi gambar kompetensi tadi tentang siapa yang mesti tulis. Ya. Formulir. Iya, formulir itu. Formulir kan di bawah nih Bu, formulirnya. Ini Bu, di bawah ini nah Bu. Formulir kuantitatif. Yang kuantitatif dan kualitatif ya Pak? Iya, itu formulirnya Bu.
Itu contoh format formulirnya. Ya, begitu formulirnya. Oke. Gimana Bu Rami, sudah jam 10? Pak Kadir, yang tadi di screen kan dikirim di grup, Pak. Oh, yang ini. Tadi boleh, yang tadi. Boleh nanti saya kirimkan ke grup. Baik, sudah Bapak penjelasannya terkait materi sudah, terkait LK juga sudah. Sekarang tugas Pak Kadirnya sudah selesai. Tugas Bapak Ibu adalah mulai menyelesaikan, ya. Siap. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, sudah cukup dulu karena kita mau